Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Setiap hari masih belajar ya? Tugas-tugasnya juga tetap dikerjakan? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 1, minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran 9. Ayo kita sholat untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini kita nanti akan membahas mengaji di sekitar rumah. Ya. Sebelum kita membahas materi mengaji di sekitar rumah, ayo kita menyanyi dulu. Judulnya adalah Ustadz Guru Ngaji dengan nada lagu Abang Tukang Bakso. Kalian bisa menyanyi Abang Tukang Bakso? Itu loh lagunya. Abang Tukang Bakso, mari dong kemari. Itu dan seterusnya. Itu merupakan lagunya. Nanti menggunakan lagu itu dan liriknya adalah ini. Oke ya, kita menyanyi bersama-sama. Ustadz Guru Ngaji, mari sini aku diajari. Ustadz Guru Ngaji, marilah kemari, sudah tak sabar lagi. Satu ayat saja tidak apa-apa, yang penting niatnya. Membaca ta'awudz, membaca basmalah, itu permulaannya. Ngaji itu perbuatan terpuji, Quran hadis harus kita pahami. Semua itu harus kita jalani agar bahagia di sisi ilahi. Nah, itu adalah lagu Ustadz Guru Ngaji. Oke ya, bagi yang masih ingin menyanyi lagi, nanti bisa diulang menyanyi sendiri. Oke, kita lanjutkan sekarang tentang mengaji. Mengaji yang dikaji apa? Ya, mengaji itu yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Jadi yang namanya mengaji itu yang dibaca adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah itu mempunyai beberapa kitab suci. Salah satunya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Namanya adalah Al-Quran. Dan kita itu harus percaya bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam. Berikutnya, percaya kepada kitab suci itu termasuk rukun iman yang ketiga. Kalian masih ingat rukun iman? Ada berapa rukun iman itu? Rukun iman ada 6. Ayo coba kita sebutkan bersama-sama. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang nomor 3. Berikutnya, Al-Quran yang akan kita mengaji Al-Quran itu
Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi manusia itu mempunyai pedoman hidup yang namanya adalah Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah kita pasti akan selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Syaratnya yaitu berpegang teguh pada Al-Quran. Itu ya. Kemudian Al-Quran itu juga sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ibarat kita itu buta, maka yang bisa menunjukkan jalan yang lurus namanya adalah Al-Quran. Selama kita berpedoman pada Al-Quran itu, maka kita tidak akan tersesat. Namanya saja petunjuk. Jadi kalau kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran, kita mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat. Berikutnya yaitu Al-Quran juga sebagai obat bagi penyakit hati manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai obat untuk penyakit hati. Apa penyakit hati itu contohnya? Contoh penyakit hati yaitu iri. Jika melihat temannya mendapatkan rizki, maka iri. Itu tidak boleh, itu namanya penyakit hati. Atau mudah marah, sedikit-sedikit marah, itu juga tidak boleh, itu namanya penyakit hati. Atau sombong. Sombong itu membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Itu juga tidak boleh. Atau juga mengejek teman. Mengejek teman juga tidak boleh. Itu semua adalah penyakit hati dan itu bisa diobati dengan Al-Quran. Oke ya. Berikutnya yaitu dengan adanya manfaat banyak itu tadi, maka kita dianjurkan untuk mengaji atau membaca Al-Quran. Jadi mengaji dan membaca itu sama, yang kaitannya dengan Al-Quran. Mengaji Al-Quran berarti juga membaca Al-Quran. Al-Quran itu dibacanya atau mengajinya bisa mengaji di rumah, bisa juga mengaji di sekolah, bisa juga mengaji di masjid. Lalu kalau kita mengaji di rumah, siapa yang membimbing? Yang membimbing mengaji di rumah adalah ayah atau ibu. Yang ada siapa? Kalau di rumah yang ada ayah, minta bimbingan ayah. Kalau di rumah yang ada ibu, minta bimbingan ibu. Kemudian kalau mengaji di sekolah itu dibimbing oleh guru. Terus kalau mengajinya di masjid, kalau mengaji di masjid itu yang membimbing adalah ustadz. Tuh. Jadi mengaji itu boleh di rumah, boleh di sekolah, boleh di masjid. Terus hikmah mengaji itu apa? Banyak sekali hikmahnya. Yang nomor 1, hikmah mengaji yaitu bisa memberikan ketenangan hati. Dengan kita mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Kok bisa? Kenapa? Karena dengan mengaji kita merasa dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Itu adalah hikmah yang pertama, yaitu bisa memberikan ketenangan hati. Berikutnya hikmah mengaji yang kedua, yaitu setiap hurufnya bernilai 10 pahala kebaikan. Loh ini loh, sangat tinggi sekali pahala kebaikannya. Misalnya kita itu mengucapkan
Alif Lam Mim. Itu di Al-Qur'an yang depan itu ya, ada surat Al-Baqarah itu. Nah, itu tidak dihitung satu huruf, tapi itu hitungnya ya alif 1, lam 1, mim 1. Berarti ada 3 huruf. Kalau satu huruf itu 10, kalau 3 huruf berarti 30 pahala kebaikan. Padahal kita hanya membaca alif lam mim. Belum lagi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bayangkan itu berapa huruf? Nanti dikalikan 10. Banyak sekali pahala dalam membaca Al-Qur'an. Itu. Berikutnya hikmah membaca Al-Qur'an atau mengaji yang nomor 3 adalah memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Jadi Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi atas izin Allah, Al-Qur'an nanti bisa memberikan pertolongan atau bisa memberikan syafaat di hari kiamat jika kita rajin membaca Al-Qur'an tersebut. Maka dari itu rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an. Belum bisa Pak? Kalau belum bisa ya mengajinya yang sebisanya. Ya, kalau mungkin bisanya membaca surat Al-Fatihah, ya sudah mengajinya surat Al-Fatihah dan seterusnya. Tuh ya. Jadi mengaji itu atau Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat tentunya atas izin Allah pada hari kiamat nanti. Berikutnya hikmah mengaji yang nomor 4 adalah menjadi kemuliaan bagi orang tuanya yang ada di surga. Jadi salah satu cara membahagiakan orang tua itu adalah dengan rajin mengaji. Dengan kita rajin mengaji, maka kita menjadi anak yang sholih. Nanti kalau anak yang sholih, kemudian orang tuanya juga ikut mendapatkan pahala. Nanti kalau sudah di hari kiamat, orang tuanya juga akan ikut senang. Karena apa? Mendapatkan pahala terus dari anaknya. Jadi itu, ketika kita itu mengaji Al-Qur'an, maka hal itu menjadikan kemuliaan bagi orang tua kita. Itu ya, itu adalah hikmah mengaji. Kesimpulannya yaitu mari mulai hari ini kita biasakan membaca atau mengaji Al-Qur'an. Kapan? Ya setiap hari. Ya mungkin bisa di pagi hari dan di malam hari setelah sholat maghrib itu. Kenapa harus mengaji? Karena selain mengaji itu mendapatkan banyak pahala, mengaji itu juga bisa menenangkan jiwa kita. Itu adalah kesimpulan materi kita pada minggu ini. Bisa kan kalian melaksanakan mengaji setiap hari? Insya Allah bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.